Indonesia, salam tentara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36 dan Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Mantap. Dan Yesus juga berkata, Petrus juga berkata dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus, karena di bawah kolong langit ini tidak nama lain yang diberikan kepada manusia olehnya kita diselamatkan. Jadi hanya melalui Yesus. Dan Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Mantap. Dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Saya mengucapkan kepada kita selamat pagi, selamat kita beraktivitas di dalam Tuhan Yesus Kristus, takut akan Tuhan dan ketaatan kepada Tuhan menjadi bagian hidup yang kita bisa aplikasikan dimanapun kita bekerja. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita dan memberkati kita semuanya. Doa dan harapan saya, kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus menyertai kita. Sebelum mendengarkan firman Allah, mari kita berdoa. Terima kasih, kami tahu bahwa memberi itu lebih baik daripada menerima. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya akan membacakan Kisah Rasul 20 ayat yang ke-32 sampai dengan 35. Demikian bunyi firman Allah. Kisah Rasul 20 32 sampai dengan 35. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang lemah yang harus mengingatkan perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerimanya. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dikatakan yang pertama, kita harus ingat bahwa tujuan gereja, orang-orang yang memiliki harta, supaya mau bertanggung-tanggungan satu dengan yang lain. Dan kami belajar untuk melakukan gerakan 1000 ya. Saya mendapat pencerahan dari teman-teman ketika mengikuti seminar ya di Stasiun Kemurahan Hati. Kami diajar, di bagaimana untuk hidup saling tolong menolong satu dengan yang lain. Bukan berarti kami tidak melakukan. Saya sudah melakukan jauh sebelumnya. Di awal pelayanan saya di provinsi ini, saya sudah lakukan. Apa yang saya lakukan? Pertama adalah saya memiliki rumah, dan rumah itu saya berikan secara gratis sampai hari ini. Sampai yang sekarang ini tinggal, semua masih gratis, masih tetap sama. Dan tahun 2000 saya membuka air untuk disalurkan kepada masyarakat, masih tetap sama, masih tetap gratis. Artinya apa? Dalam hal memberi sebenarnya bukan hal yang baru, tetapi itulah gereja Tuhan harus menjadi berkat. Dan tetapi pada ketika saya mengikuti seminar itu, bagaimana gerakan 1000 itu
untuk bisa menolong orang-orang di dalam tubuh Kristus. Dan saya pun mulai, dan bagaimana gerakan di Mizoram, India, dengan sejemput beras ya, yang dilakukan, dan kemudian mereka melakukan, baik yang miskin, moto mereka selama masih bisa makan, mereka bisa memberi ya. Dan saya berharap selama kita bisa makan, kita juga bisa memberi. Dan saya yakin kita bisa makan 3 kali satu hari, tidak, walaupun dalam keadaan sulit seperti ini, kecuali berdoa dan berpuasa. Kalau kalau kamu berdoa dan berpuasa, makan 3 kali satu hari, lalu di mana? Lalu kamu cerita, saya berdoa dan berpuasa 3 kali, tapi saya 3 kali puasa saya jam 9 sampai jam 12, saya buka jam 12, jam 12 sampai jam 5 saya buka. Itu bukan puasa ya. Jangan katakan berpuasa. Berpuasa itu betul-betul menahan lapar dan haus dan mendekatkan diri dalam kebenaran firman Allah, dan firman itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Ketika Anda berdoa dan berpuasa ya, kalaupun Anda tidak bisa seperti yang kami lakukan sebagai hamba-hamba Tuhan untuk bergumul terus dalam firman Allah, tetapi Anda bisa melakukan, mengambilnya dalam waktu kesempatan Anda bekerja, karena Anda harus menyelesaikan tanggung jawab Anda di perusahaan atau di toko atau dimanapun. Tapi saat Anda rehat, Anda bisa membaca firman Allah, Anda bisa berdoa. Dan supaya apa? Itu membawa manfaat doa dan puasa kita, karena kita berdoa dan berpuasa itu adalah hari merendahkan diri di hadapan Tuhan, hari membuka hati kita untuk Dia, agar semakin kita mendalam akrab dengan Dia, cinta kita semakin dalam dan dalam, dan Dia juga semakin dalam cintanya kepada kita. Haleluya, mantap. Jadi di sini kemudian kami mendapatkan itu, dan saya mulai ajarkan hari Minggu yang lalu, dan itu mendapatkan respon, dan kami mulai. Tetapi pada waktu saya mau memulai itu, kan saya telah membuat catatan itu ya, saya akan mulai minggu depan, itu istilahnya, maksudnya minggu yang baru lewat kemarin. Tetapi ketika saya sudah kami catat itu, dan kemudian setelah selesai pulang, dan saya mulai berpikir tentang apa yang akan saya nyatakan, dan kemudian Tuhan katakan lakukan terlebih dahulu. Wah, jadi saya harus belajar taat jadi saya melakukan terlebih dahulu, karena memang firman itu harus dilakukan oleh pemberita terlebih dahulu sebelum disampaikan kepada jemaat. Dan itu sebabnya ketika Tuhan mengingatkan saya untuk melakukan terlebih dahulu, maka saya belajar taat. Saya mengambil apa yang seharusnya saya lakukan. 1000, kami ada 4 orang, jadi 1000. Mungkin untuk beberapa satu hari gak ada masalah, kalau untuk berikutnya. Tetapi saya mengatakan bahwa belajar untuk bisa memperhatikan orang-orang lain, belajar untuk bisa memperhatikan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Itu sebabnya Alkitab mengatakan Tuhan yang berkuasa membangun hidup kita. Nah, kalau kita dibangun oleh Tuhan, saya yakin dan percaya kita bisa melakukan kebenaran firman Allah itu. Kalau Tuhan membangun iman kita untuk melakukan 1000 itu anggap saja berkurang uang jajan kita 1000. Pasti kita bisa melakukannya. 1000 itu tidak ada arti kalau kita kumpul, itu sangat berarti untuk bisa menolong orang-orang. Karena saya bilang setiap bulan kita akan buka dan kita akan salurkan itu. Bukan dikumpul lalu tidak. Setiap bulan itu harus dibuka dan harus disalurkan. Nah, itu sebabnya
Gereja harus belajar untuk melakukan itu. Saya mendorong jemaat untuk mau melakukan walaupun dengan segala keterbatasan kami. Karena apa? Dia yang membangun kita. Dia bisa membuat kita peduli, kita bisa membuat kita memiliki hati yang care, hati yang memberi, dan Tuhan adalah sumber kehidupan kita. Kalau Tuhan menjadi sumber kekuatan kita yang membangun kita, saya yakin dan percaya, saya katakan, kalau 1000 itu terlalu kecil, tetapi kalau hal yang mula kita lakukan tidak masalah. Tapi kalau Tuhan katakan memberkati lebih, mari kita lakukan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Lalu yang kemudian yang kedua, tidak menyusahkan orang lain. Jadi Paulus ini dalam pelayanan tidak pernah mau menyusahkan orang lain, ya. Tetapi dia tidak juga ingin berpoya-poya menunjukkan kehebatannya bahwa berkat Allah begitu luar biasa, begitu hebat, sehingga orang-orang di sekitarnya menjadi sungkan, menjadi menganggap bahwa ini hamba Tuhan punya kelas, high class, ada middle class, low class. Middle class berhubungan dengan low, tidak apa-apa. Tapi kalau low class berhubungan dengan high class, itu menjadi masalah. Tetapi saya mengenal bagaimana seorang hamba Tuhan yang diberkati oleh Tuhan dengan kesederhanaan. Nah, karena memang Yesus mengajar kita dengan segala pola hidup dalam kesederhanaan ini. Ketika saya berdoa dan berpuasa, ya sudah beberapa hari ini, saya katakan, ya setiap hari itu ada saja berat badan saya berkurang. Nah, setiap hari itu. Karena tidak mungkin kita bisa memberikan asupan yang lengkap selama saya masih tetap beraktivitas, ya, dan membaca firman Allah, memperkatakan firman Allah itu dengan bersuara, itu energi juga itu. Ya, tetapi saya mau katakan betapa kita perlu terus mendekatkan diri kepada Tuhan dalam mentaati Dia dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Ya. Dan kemudian kata firman Allah bahwa dia tidak mau menyusahkan orang lain, tetapi dia dengan apa yang dikerjakan, dengan menyamak kulit itu, dengan membuat tenda itu, dia bisa membiayai dirinya, membiayai perjalanan teman-temannya. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Dan sekarang ini kita bisa melihat ada banyak orang yang diberkati oleh Tuhan, hidup dalam zona nyaman mereka, dan mereka tidak mau tahu ada keselamatan yang perlu diselamatkan di luar sana dengan harta yang mereka punya. Itu sebabnya ada banyak gerakan-gerakan misi yang begitu luar biasa, dan saya memang tidak terlalu dengan kegiatan misi pada waktu-waktu yang lalu, tetapi saya tetap masih berhubungan dengan orang-orang misi. Apa yang bisa saya lakukan, apa yang bisa saya dapat bantu, saya bantu. Dan saya mau katakan kita perlu bersinergi satu dengan yang lain. Dan itu sebabnya gerakan 1000 bagi saya itu mungkin tidak berarti bagi orang lain, tapi kami belajar untuk melakukannya, dan saya sudah mau melakukannya hingga hari ini dan seterusnya, karena saya melihat bagaimana jemaat di Mizoram 100 tahun mereka masih tetap setia menjemput, bahkan yang tadi sejemput orang mulai kasih banyak, ya. Karena apa? Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka, karena memang Tuhan sumbernya. Jadi orang yang tidak menyusahkan orang lain, emas dan perak dia tidak inginkan dari jemaat yang dilayani. Antar bangsa loh ini. Ya, itulah hebatnya Paulus. Dan yang terakhir, menjadi contoh. Jadi hidup kita itu harus menjadi contoh.
Makanya kalau saya mengatakan kalau ada orang-orang kaya punya rumah 1 sampai belasan tapi semua dikontrakkan, tidak ada yang digratiskan, itu kadang-kala saya miris. Ya. Ada rumah banyak tetapi hanya yang dipikirkan duit, 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 duit. Membangun itu memang pakai kertas. Kan itu pakai duit, ya kita perlulah. Ya. Sampai saya dibilang bodoh, nggak apa-apalah ya. Kita memberi, memberkati orang, dan ingatlah ketika kita memberi dan memberkati orang, Tuhan juga akan memberi dan memberkati kita. Saya juga itu dapat kasih karunia. Dan kita sebagai orang percaya, yakin dan percayalah Tuhan akan terus menyertai perjalanan keimanan kita, perjalanan pelayanan kita. Dalam kesesakan apapun, Dia akan tampil sebagai penolong. Asal engkau betul-betul memperhatikan kehidupan orang-orang yang perlu ditolong. Kadangkala ketika sama-sama susah, dia susah, Pak Pendeta saya nggak punya duit, dan sementara juga saya punya tinggal 50.000 di kantong, ya, apa yang harus saya lakukan? Apakah saya bilang, oh pulanglah, saya juga nggak punya, ada saya 50.000? Itu nggak sekali dua kali kalau orang apa, saya harus berbagi, padahal tinggal satu-satunya itu. Bisa saja kan saya nggak bisa katakan enggak, kamu tukar ya, kamu 25.000, saya 25.000, karena ini juga uang saya. Nanti kalau Tuhan berkati, kita sama-sama memberkati. Jangan bilang nggak ada. Makanya ketika Tuhan saya masih nggak akan lupakan itu, anak tinggal 1.000 rupiah, anak-anak mau apa, saya lagi berdoa tengah malam itu, masih berdoa untuk besok pagi terjadi bagaimana, untuk jajan anak-anak dan makan anak-anak. Ini tiba-tiba ada seorang ngetok di tengah malam juga itu, tato, sambil berteriak, Pak Pendeta saya ini Edi, namanya si Edi yang mentar itu. Ada apa ya? Ini ada berkat dari Bali. Ini kata yang mengasih, tidak boleh kamu pulang sebelum sampai ini uang di tangan Pak Pendeta. Wah, itu kalau saya nggak bisa apakan itu. Itu hebatnya Tuhan itu. Keluhan kita yang bisa sampai ke orang di Bali sana. Dan orang ya begitulah Tuhan itu. Tapi jangan khawatir, Tuhan senantiasa akan memberi. Jadi kita harus memberi contoh. Ketika kita mengajar orang memberi, kita tidak memberi, bahaya. Saya ketika pulang kampung, ketika saya melihat satu gereja di kampung saya belum dipasang, saya keluarkan untuk memasang seng itu. Dan setiap kali saya pulang kampung, saya melayani di situ. Yang mau saya bilang adalah kita harus dapat menjadi contoh. Ada banyak hamba-hamba Tuhan hidup untuk dirinya sendiri, merasa puas dengan keberadaan dirinya sendiri, memperkaya dirinya sendiri. Saya ketika saya punya tanah, semua tanah yang saya miliki itu dikelola oleh orang lain dan tidak membayar itu. Ada hasil mangga tidak pernah, kecuali pada waktu kami pergi ke sana, baru kami mengambil hasilnya. Walaupun ada pada kerusuhan itu membawa kesulitan bagi saya, ya harus merelakan, melepaskan tanah itu. Jadi kita sebagai orang percaya, kita harus berani memberkati. Dan ada selalu jalan Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita untuk kita melakukan yang terbaik. Jadi contoh,
memberi contoh dari kehidupan sendiri, memberi contoh karena firman Tuhan, dan memberi teladan dalam segala hal. Apapun yang kita ajarkan. Kalau kita mengajar doa, mari kita berdoa. Kalau kita mengajar puasa, mari kita belajar puasa. Kalau kita belajar mengatakan supaya kita menangis jiwa-jiwa, mari kita terlebih dahulu menangis jiwa-jiwa. Kita suruh cuma menangis jiwa-jiwa sendiri, dia aja sendiri nggak pernah menangis jiwa-jiwa yang terhilang. Kita suruh jiwa-jiwa menangis untuk pertobatan, kita sendiri nggak pernah menangis untuk pertobatan. Belajarlah seperti Paulus, menangis, bersukacita, ya itu menjadi contoh. Menderita, menjadi teladan, wah sudahlah, lengkaplah ya. Kiranya Tuhan menolong kita untuk bisa menjadi contoh dan teladan di tengah-tengah kehidupan kita dimanapun kita ada, di pekerjaan kita, di kantor, dimanapun kita bisa menjadi teladan yang membawa terang Tuhan dan garam Tuhan. Kiranya sebagai terang kita memberikan arah sebagai garam yang dapat memberikan cita rasa bagi semua orang dan sekaligus antiseptik, supaya pembusukan tidak terjadi di tengah-tengah kehidupan di sekitar kita oleh karena adanya kita sebagai orang percaya. Tapi melalui kita, mereka akan melihat, membaca bahwa kita ini adalah orang-orang Kristus, orang-orang percaya yang dapat diandalkan, yang dapat dipercaya, yang dapat dipanuti sebagai orang yang menyerahkan diri pada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kiranya Allah yang baik itu terus menolong kami. Kami bisa memaknai lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kami yakin itu Bapa di surga firman. Dalam nama Tuhan Yesus, dan kami juga menyerahkan diri kepada Tuhan, mereka-mereka yang sakit. Kalau engkau sedang sakit, apapun sakit penyakitmu, datang kepada Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan, karena Tuhan yang mampu menyembuhkan engkau. Dia yang mampu menumpahkan tangan sangat engkau. Percaya, karena Dia tidak mengenal jarak, ruang maupun waktu. Dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintah keluar, dan oleh bilu daripada Tuhan Yesus kau sembuh oleh kuasanya, apapun itu, oleh karena Tuhan saja engkau sembuh. Terima kasih buat pertolonganmu kepada mereka. Dan bagi engkau yang sedang membutuhkan pertolongan dari Tuhan, apapun kesesakan hatimu, kesesakan jiwamu, datanglah pada Tuhan. Jangan depresi, jangan tertekan, datang kepada Tuhan. Jangan katakan, hai jiwaku, mengapa engkau tertekan, mengapa engkau depresi, tapi serahkan semua dalam tangan Tuhan. Kalau engkau orang yang membutuhkan doa, angkat kedua belah tanganmu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, lihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu, kesesakan yang mereka miliki, penderitaan yang mereka miliki, kami serahkan kepadamu, supaya engkau memberikan kelegaan, pertolongan, kebaikan kepada mereka. Di dalam nama Yesus kami percaya engkau mampu menolong mereka. Dan bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat kita beraktivitas. Tentu jangan lupa kita di dalam ketaatan kepada Kristus dan takut akan Tuhan menyertai langkah-langkah hidup kita. Tuhan Yesus berkati. Mantap, mantap, mantap.